Di awal film, kita menyaksikan kehidupan keras di wilayah Distrik 13. Transaksi narkoboy, jual beli senjata ilegal, hingga dikejar aparat kepolisian merupakan hal yang biasa. Tempat isolasi ini dihuni oleh berbagai kelompok gangster dari berbagai ras yang berbeda. Bahkan, para bocil di sini sudah mempunyai keahlian menjadi kurir narkoboy, bahkan menenteng senjata AK-47. Aktor utama dalam film ini dia adalah Leto yang diperankan oleh David Bell. Dia sedang meledakkan dinding penghalang wilayah ini hingga polisi menciduk dan langsung mengejarnya. Kecepatannya dalam berlari dan melompat membuat puluhan polisi kewalahan untuk menangkapnya. Bahkan para bocil yang melihat langsung memberikan bantuan dengan meledok polisi-polisi itu. Leto sampai di wilayah kekuasaan kelompok Afrika. Si gendut Dudu langsung memukulnya karena dia dianggap telah membawa polisi. Tapi pimpinannya yang bernama March membela Leto yang menganggapnya sebagai teman. Dia menugaskan anak buahnya untuk mengusir para polisi itu. Leto merasa tempat ini telah gagal dikelola oleh pemerintah. 3 tahun lalu mereka menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk wilayah ini. It's a ghetto. Look throughout history. Warsaw, Soweto, it's the same. Walls that protect us like a fortress. Society wants to. Bos Afrika ini mengirim semangka menggunakan sebuah mobil box keluar dari Distrik 13. Menuju sebuah tempat yang dikuasai kelompok Cina. Semangka-semangka itu kemudian dibelah dan ternyata di dalamnya berisi narkoboy. Si kumis Ruth kemudian mencoba narkoboy itu. Dia kemudian menemui bosnya yang bernama Wo, si botak gendut yang hobinya celepot. Ruth meminta para pelanggannya untuk menunggu sejenak. Rupanya wanita seksual ini adalah Kapten Demin yang sedang menyamar untuk membongkar kejahatan mereka. Setelah mengikat tangan si gendut, Demin langsung menghubungi timnya yang berada di luar. 2 polisi yang akan masuk ke markas ini dicegah oleh pengawal. Ruth akan memberitahu bosnya, namun Demin langsung menembakkan obat bius di lehernya. Demin meletakkan peledak di mulut Wo. Jika dia berbicara, maka mulutnya dan giginya akan rontok. Demin kembali menyamar dan memanggil pelanggan pertama Wo untuk masuk menemuinya. Disitulah dia langsung membiusnya. Mr. Wu. Demin kembali memanggil pelanggan kedua yang bernama Hugo. Saat dia akan mengambil pistolnya, namun kapten ini lebih dulu menodongnya. You guys invented it, you tell me. Ada seorang pelanggan bernama Sam yang ngecapruk tidak sabar karena pantatnya sudah getek ingin segera bertemu Wo. 1-2 tembakan obat bius tidak membuat Sam pingsan, hingga Demin berkali-kali menembaknya dan barulah dia ambruk. Setelah para pelanggan Wo dilumpuhkan, Demin meminta pasukan segera masuk. Rupanya markas ini telah dilengkapi sistem keamanan yang canggih ketika aparat melakukan penggerebekan. Ternyata di bawah kursi Wo terdapat lubang rahasia. Demin langsung meledakkannya. Tim SWAT membongkar paksa teralis yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, Demin mengeluarkan bos mafia dan para pelanggannya ini melalui lubang tersebut. Tim SWAT mengalami kesulitan karena dihadang sebuah pintu baja berikut semprotan gas beracun. 5 orang anak buah Wo menembaki pintu untuk menyelamatkan bos mereka. Demin mencoba mengeluarkan lukisan senilai 200 miliar euro, namun karena ukurannya terlalu besar, dia tidak dapat mengeluarkannya melalui lubang. Mereka berhasil masuk dan langsung menyerang Demin. Bukan tanpa alasan, dialah yang ditugaskan untuk menyamar seorang diri, karena kemampuan tempurnya yang luar biasa edan.
Pasukan SWAT masih sibuk membuka pintu bajanya. Kini, Damien masuk ke dapur produksi melumpuhkan mereka yang langsung mengaktifkan sebuah bom. Dia meminta bantuan dari tim yang berada di luar. Batok baja dikirimkan untuk melindunginya dari ledakan bom tersebut. Pasukan akhirnya bisa masuk setelah para penjahat sudah teratasi oleh kapten ini. Dia langsung pulang membawa bonus lukisan senilai 200 miliar euro. Actually, I meant you. Oh, I'm fine, thanks, Captain. That's an order. Excellent. Lalu, seorang komandan DIS bernama Walter Desmond dan asistennya Roland menerima sekoper uang untuk sebuah operasi kejahatan dengan tujuan membangun gedung mewah di distrik 13. Well, that depends on the labor law, really. The operation starts tonight. Perfect. Damien yang baru pulang ke rumah telah dinanti oleh Sonia dan mereka pun celepok. Di sebuah lokasi, dua orang cewek yang tidak mempunyai SIM di dalam mobilnya dimintai keterangan oleh polisi. Let's see some ID, eh? Here's the thing. Maybe not, but you're behind the wheel, aren't you? I don't have a license, okay? Beberapa meter dari lokasi itu, tiga pemuda di dalam mobilnya melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, muncul agen DIS bernama Roland meminta polisi melepaskan mereka. It's a routine check. It's just two girls listening. Terduga, dia membantai polisi-polisi ini kemudian memasukkan mereka berikut mobilnya ke dalam sebuah mobil box. Tentu saja, tiga pemuda itu terkejut dan langsung merekamnya. Mobil polisi tersebut dibawa ke wilayah distrik 13 dan diturunkan persis di depan kelompok gangster berambut kriwil. Mereka terkejut setelah melihat mobil polisi itu tiba-tiba berada di dekat mereka. Hey, brother, you lost your way? Roland memberikan tembakan untuk memancing gangster itu agar menembaki mobil polisinya. Kejadian itu sengaja mereka rekam untuk dijadikan fitnah agar pemerintah meratakan distrik 13. Di saat yang sama, Leto melihat langsung kejadian itu, bahkan dia melihat plat bertuliskan DIS di mobilnya. Di keesokan hari, Damien yang baru bangun dari tidurnya disergap puluhan polisi. Mereka menemukan narkoboy di dapurnya. Get down! Damien Tommaso. Captain, found this in the kitchen. Presiden terkejut saat melihat tayangan patroli polisi yang dihabisi oleh gangster yang berada di distrik 13. Dia khawatir ini akan menjadi isu nasional dan perang saudara akan meletus hingga akibatnya akan mengguncang pemerintahannya. Dia berencana menugaskan Kapten Damien untuk menuntaskan masalah ini. Namun Jenderal mengatakan dia telah ditangkap dalam kasus narkoboy. Dia mengusulkan untuk menugaskan Komandan DIS yang bernama Walter Gasman untuk menyelesaikan masalahnya. Mr. President. The last thing we need right now is to fight a civil war. Rekaman itu akhirnya disebarluaskan yang membuat pihak keamanan murka. Seorang tahanan kriwil di gerbang 13 sengaja dibebaskan. Kemudian dia ditembak mati dengan dalih mencoba melarikan diri. Fault either! Saat memutar kembali rekaman, Walter terkejut karena ada beberapa remaja yang merekam aksi kejahatan mereka. Pemuda itu memberikan rekamannya kepada Leto sebelum dia ditangkap pasukan DIS yang diperintahkan Walter. Stop there! Saat Damien akan dijebloskan ke dalam sel, dia mencekik dua petugas untuk meminta handphonenya. Damien langsung mengirim pesan kepada Leto untuk meminta bantuan karena dirinya telah dijebak. Rupanya Walter sendiri yang menjebak Damien agar dijebloskan ke dalam penjara. HP-nya telah diretas dan mereka mengetahui Damien telah menghubungi Leto. Sebelum Leto masuk ke kamarnya, dia telah membuat semacam jebakan jika ada orang yang mencoba masuk ke rumahnya. Pasukan DIS yang dipimpin Roland dikirim untuk menangkapnya.
Leto terkejut saat melihat rekaman pembunuhan polisi itu ternyata dilakukan oleh Dis. Di sisi lain, dia juga menerima pesan permintaan tolong dari sahabatnya Damien yang sedang ditahan di kantor pusat kepolisian. Saat mereka mendobrak masuk, Leto langsung melompat untuk melarikan diri. Dia pun melakukan aksi yang sangat keren untuk melompat ke bangunan yang berada di seberangnya. Pasukan ini kewalahan untuk menangkapnya. Mobil saja tidak bisa menyusul kecepatan berlarinya. Leto akhirnya bisa lolos dari pengejaran mereka. You're next to asking for lessons. Return to base. No, sir. March geram dengan penembakan polisi kepada anak buahnya. Dia datang membawa sebuah roket RPG untuk menghancurkan pos mereka. Leto datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun karena dia tidak melakukan kejahatan, dia sengaja membenturkan kepala petugas agar dia dijebloskan ke dalam sel. You might regret it later. Did you commit a crime? Okay. Saat itulah Leto kembali beraksi agar bisa membebaskan Damien. Kini langkah pertama mereka adalah keluar dari kantor pusat kepolisian ini. Mereka turun melalui lorong lift. Di kantornya, Presiden dibuat bingung dengan masalah ini. Dan Walter mengintimidasinya untuk melakukan evakuasi dan menangkap seluruh gangster yang berada di distrik 13. Kemudian meratakan tempat itu untuk dijadikan kawasan elit. Pembantaian yang terjadi kepada kelompok penjahat itu adalah sebuah resiko yang besar, tapi tidak ada pilihan lain untuk mencegah masalah ini semakin luas. Anehnya, seluruh stafnya mendukung langkah berbahaya ini. Leto menceritakan kepada Damien isi rekaman tersebut. Damien menjelaskan DIS adalah Internal Division Secret Security, atau divisi internal keamanan rahasia yang dipimpin Walter Desmond. Mereka mendapat perintah langsung dari Presiden. Selain memori rekaman itu, mereka membutuhkan bukti fisik lainnya. Damien mengajak Leto untuk menyelinap ke ruangan Walter. Mereka beraksi kembali melawan puluhan petugas keamanan. Okay, here we go. That's him! There he is! You think too much. Sementara Damien menghadang mereka, Leto masuk ke ruangan Walter dan mencari buktinya. Dia mendapatkan harddisk yang terhubung ke komputer Walter. Di saat yang sama, Roland dan anak buahnya menyergap Damien. Mereka berhasil lolos menggunakan sebuah mobil keluar dari kantor polisi itu. Let's go. Just build up. His office is that way. I know, let's renovate. Evakuasi besar-besaran mulai dilakukan di distrik 13. Leto dan Damien yang masuk ke sana mendapat tembakan dari atap gedung. Mereka akan menemui Tao, seorang wanita seksoi dengan tatonya yang disegani oleh kelompok gangster lainnya. After we access the information we need. Dari harddisk tersebut, mereka mendapatkan bukti tentang rencana yang dilakukan Walter untuk membombardir distrik 13 melalui tangan Presiden. But this time they're French.
How will they flatten the buildings? Sebelum serangan dilakukan, 3 helikopter dikirim untuk menandai lokasi peluncuran misil. Damien mempunyai rencana untuk menggagalkan pengeboman lokasi ini. Ketua dan perwakilan dari kelompok gangster diundang oleh Tao. Ada kelompok gangster Kopea, ada Simard spesialis senjata, Carlos spesialis mobil, dan terakhir Montana spesialis pompa air. Tersisa 5 jam sebelum peluncuran dilakukan dan lokasi target mereka langsung di Paris di kantor presiden. Milko, thanks for coming. Yeah, what's up? We'll explain soon. Salam alaikum. Hello. D13's been evacuated since 7 p.m. So who's in? Ian, who has a plan. First, we evacuate anyone still in the district. It's not a hunt. We go in silent. Neutralize. There. Di sebuah ruang rahasia, Jenderal menyampaikan kepada Presiden bahwa 1 juta orang telah dievakuasi dari distrik 13. Namun, masih ada beberapa ribu orang yang masih bertahan di lokasi itu. Dia meminta evakuasi segera diselesaikan sebelum pengeboman dilakukan. Sebuah koper peluncuran dibawa ke hadapan Presiden. Di saat yang sama, kelompok gangster menyelinap masuk untuk membongkar kejahatan Walter di depan Presiden. Ketika Presiden akan menekan tombolnya, namun dia batal melakukannya. Dia ingin memastikan tidak ada konflik sipil yang terjadi ketika misil diluncurkan. Walter kembali mengintimidasinya. Para penjahat itu layak untuk dilenyapkan. Di saat yang sama, Damien dan timnya berhasil masuk dan melumpuhkan pasukan pengaman Presiden. Let's go. Tao kembali beraksi menunjukkan kemampuan tempurnya menggunakan senjata rambut kepangnya. Damien dicegat oleh si Roland, namun dalam satu tendangan yang mendarat di pedangnya, dia pun langsung ambruk. By the rules. Jenderal telah memastikan sektor 13 itu telah bersih dan aman. Saat Presiden akan menekan tombolnya kembali, Leto dan timnya berhasil masuk. Benjamin, I order you Hello, gentlemen. I'm the president. Captain Tommaso, please explain. Dia menunjukkan bukti rekaman kejahatan yang dilakukan oleh Dis atas perintah Walter. Walter langsung menyandera Presiden saat sadar kejahatannya telah terbongkar. Dia memaksa Presiden untuk menekan tombol peluncurannya. Leto mengalihkan perhatiannya agar Damien langsung menendangnya. Tommaso, stay where you are! That's it! Stop this. It protects us. It unites us. Tommaso, no! Kini dia menjadi bulan-bulanan para ketua gangster dan dijadikan roti gulung. Di akhir film, Presiden mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Leto mempunyai usul lain untuk mengembalikan wilayah itu menjadi lokasi yang aman, tentram, dan loh jinawi. Misil tetap diluncurkan, namun Presiden harus menepati janjinya membangun kembali kota itu dengan baik dan sejahtera bagi warganya. And also as a man. And as a man. That works for me. And me. I wouldn't mind a stiff Dan crank. setelah itu film pun